Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas soal simulasi KSM tahun 2021 tingkat kabupaten kemarin. Seperti apa soal-soal dan bagaimana penjelasannya? Ikuti sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Perlu kalian ketahui dulu, karena di KSMO tahun 2021 ini, kebanyakan soalnya adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, maka untuk menyingkat waktu, nanti saya akan membacakan soalnya dalam bahasa Indonesia saja ya, jadi langsung saya terjemahkan. Tidak saya baca soalnya yang dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oke, sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel tipe sel dan juga jumlah DNA, di mana untuk tipe selnya ada sel epitel yang jumlah DNA-nya adalah 400, kemudian ada sel pipi yang jumlah DNA-nya adalah 400, kemudian ada sel telur atau ovum, jumlah DNA-nya 200, dan juga sel otot, jumlah DNA-nya adalah 400. Berapa banyak unit arbiter DNA yang dimiliki oleh sel sperma dari spesies yang sama? Oke, berarti penjelasannya seperti ini. Yang namanya sel, kalau kalian masih ingat, sel itu kan ada dua macam ya. Ada sel autosom sama ada sel genosom atau gonosom. Nah, sel autosom itu nama lainnya adalah sel tubuh. Sedangkan sel gonosom itu nama lainnya adalah sel kelamin. Kenapa sih kok dibedakan antara sel tubuh dengan sel kelamin? Karena ternyata jumlah set kromosomnya itu berbeda. Di mana untuk sel tubuh dia itu bersifat diploid atau biasanya dituliskan 2N, sedangkan sel gonosom itu dia bersifat haploid atau hanya mempunyai satu set kromosom saja. Karena dari kromosomnya saja sudah berbeda, maka jumlah DNA-nya juga akan berbeda ya. Jumlah DNA-nya juga akan berubah, di mana kalau sel autosom itu nanti akan 2 kali lebih banyak daripada si gonosom. Kalau dalam soal ini, untuk sel tubuhnya itu jumlahnya 400 unit DNA. Nah, kalau begitu untuk gonosomnya atau sel kelamin itu kan ada dua macam ya. Sel kelamin untuk sel kelamin untuk jantan dan juga sel kelamin untuk betina. Dimana kalau sel kelamin untuk betina itu adalah sel telur dan sel kelamin untuk jantan itu adalah sel sperma. Nah, kalau misalnya sel tubuhnya sendiri itu jumlahnya 400, maka gonosomnya sudah pasti gonosomnya itu setengah dari sel autosom atau setengah dari sel tubuh, berarti 200. Nah, makanya di sini ovum atau sel telurnya ternyata jumlah DNA-nya itu adalah 200 ya. Berarti jawabannya langsung saja, berapa banyak DNA pada sel sperma? Iya, 200. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan gambar di atas, jika orang nomor 12 menikah, maka siapa yang berhak menjadi wali baginya? Untuk informasi bahwa orang nomor 5 adalah 22 tahun. Orang nomor 6 adalah 18 tahun, orang nomor 7 adalah 20 tahun, orang nomor 9 18 tahun, dan orang nomor 10 15 tahun, dan orang nomor 11 10 tahun. Nah, untuk nomor 2 ini kita membahas tentang wali nikah ya. Wali nikah. Wali nikah itu ada urutannya. Di dalam agama Islam itu wali nikah ada urutannya. Mulai dari yang pertama itu adalah ayah,
Kalau ayahnya sudah meninggal, maka bisa digantikan dengan kakeknya, tapi kakek dari ayah ya. Kemudian kalau kakeknya sudah tidak ada, maka bisa digantikan dengan saudara lelaki seayah seibu, berarti sekandung ya, saudara lelaki sekandung. Kalau sekandung berarti seayah dan seibu. Kemudian kalau tidak ada juga, maka bisa digantikan dengan saudara lelaki seayah. Kemudian kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak dari saudara lelaki sekandung. Saudara lelaki sekandung. Anaknya ini harus laki-laki. Kemudian kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak dari saudara lelaki seayah. Kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan paman sekandung, berarti paman seayah dan seibu, tapi pamannya ini harus dari ayahnya. Kemudian kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan paman seayah. Kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak dari paman sekandung. Kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak dari paman seayah. Nah, kalau semuanya ini sudah tidak ada, maka wali nikahnya itu adalah wali hakim. Nah, ini adalah urutan wali nikah mulai dari ayah sampai ke wali hakim. Nah, ternyata wali nikah ini punya beberapa syarat ya untuk bisa menjadi wali nikah. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, harus Islam, sudah pasti ya. Kemudian harus baligh. Kalau baligh untuk lelaki, karena ini yang dibahas adalah lelaki, maka balighnya adalah kurang lebih 15 tahun. Kalau untuk ukuran umur ya, kalau patokannya umur itu 15 tahun. Tapi kalau misalnya tidak patokan umur, ketika dia sudah mimpi basah, maka dia sudah dikatakan baligh. Tapi karena di sini patokannya adalah umur, maka umurnya 15 tahun. Kemudian selanjutnya adalah berakal, kemudian merdeka, kemudian adil, dan yang pasti adalah laki-laki. Oke, ini adalah syarat-syarat dari wali nikah. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah ketika individu nomor 12 ini married ya. Jadi di sini dia married. Ketika dia married, ternyata yang nomor 8 ini ayahnya, ya kan? Ayahnya meninggal, maka bisa digantikan dengan siapa wali nikahnya ini. Nah, kalau dari sini berarti ada siapa saja? Ada ayah, ya, ayahnya sudah tidak ada, maka bisa digantikan dengan kakek nomor 4 nih. Kakek nomor 4, nah ini kakek nomor 4. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung ini nomor 11, tapi harus kita lihat dulu berapa umurnya dari saudara lelakinya. Nah, ternyata umur dari saudara lelakinya ya, umur dari individu nomor 11 ini adalah 10 tahun. Kalau 10 tahun apakah sudah baligh? Belum. Berarti karena ini saudara laki sekandung kan nomor 11, tapi karena dia belum baligh, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah. Kemudian kalau tidak begitu, maka digantikan saudara laki seayah. Nggak ada ya di sini ya, nggak ada. Kemudian anak dari saudara laki sekandung juga tidak ada. Anak dari saudara laki-laki seayah juga tidak ada. Kemudian paman sekandung berarti yang nomor 9 ini adalah paman sekandung. Nah, jadi ini nomor 9, kita lihat nomor 9 ini 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun maka dia sudah baligh ya. Jadi dia bisa menjadi wali nikah. Oke, berarti ini bisa menjadi wali nikah. Kemudian untuk paman seayah di sini tidak ada. Anak dari paman sekandung tidak ada, anak dari paman seayah tidak ada, kemudian wali hakim itu sudah pasti. Nah, karena di sini sudah ada yang bisa menjadi wali nikah, yaitu paman sekandung yang ditunjukkan oleh individu nomor 9. Berarti yang bisa menggantikan atau yang bisa menjadi wali nikahnya ketika nomor 12 ini menikah, itu adalah paman sekandungnya, yaitu nomor 9. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan juga memulihkan kehidupan di bumi, seperti punahnya kehidupan akibat letusan gunung-gunung berapi. Di suatu pulau vulkanik besar di Lautan Atlantik Selatan, 500 mil dari pantai Afrika, didiami oleh 12 spesies burung yang masing-masing memiliki pola makan, perilaku, warna burung, dan bentuk paruh yang berbeda-beda, dan tidak ditemukan di daratan Afrika. Dua spesies adalah burung herbivor yang tidak bisa terbang. Tampaknya semua berhubungan dengan bentuk dari spesies burung yang hidup di daratan utama yang secara umum tidak terbang di atas air, tapi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di laut pada saat badai. Di pulau tersebut tidak ditemukan reptil, mamalia, atau amfibi. Meskipun demikian, banyak terdapat serangga dan juga tumbuhan. Cerita tersebut memberitahu kita tentang untuk nomor 3 ini kita membahas tentang ilmu ekologi ya, ilmu ekologi. Jadi di sini diketahui bahwa ada suatu daerah di mana terjadi gunung meletus daerahnya tersebut ya. Di sini ada gunung meletus. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika ada suatu lingkungan di mana di situ terjadi gunung meletus atau bencana alam yang lain, maka nantinya akan terjadi lingkungan yang baru ya. Lingkungannya baru. Entah itu dari tumbuhannya atau hewannya, itu sudah pasti baru yang bisa menyesuaikan dengan keadaan setelah terjadinya gunung meletus. Maka dengan lingkungan baru itu makhluk hidup akan beradaptasi. Nah, karena adanya makhluk hidup yang beradaptasi pada lingkungan baru ini, maka akan terjadi spesiasi atau spesies baru sesuai dengan lingkungan yang ada pada saat itu. Nah, ternyata kalau di dalam cerita ini ketika ada gunung meletus pada pulau vulkanik besar di Lautan Atlantik Selatan, ternyata spesiasinya itu berupa adanya burung gitu ya, ada burung-burung. Nah, di pulau itu ketika ada burung-burung, ternyata juga tidak ditemukan adanya reptil, mamalia, dan juga amfibi, jadi hanya burung-burung saja. Nah, karena burung-burung ini nantinya kan lama-lama dia akan beradaptasi terhadap lingkungannya masing-masing, ya kan? Nah, karena dia itu beradaptasi, maka burung-burung ini nantinya akan menjadi beberapa spesies. Ada berapa spesies? Di sini diketahui ada 12 spesies burung. Ada 12 burung-burung yang berbeda. Gitu ya. Nah, 12 burung-burung yang berbeda ini karena apa? Ya karena lingkungannya yang menuntut dia untuk begitu gitu. Misalnya nih di daerah sini dia harus makan biji-bijian, maka paruhnya juga harus menyesuaikan dengan makanan yang ada di situ. Kemudian di sebelah yang lain gitu ya, di pulau itu masih dalam pulau itu tapi di sebelah lainnya itu ada yang namanya ada banyak insektanya karena di sini di pulau itu hanya ada banyak sekali tumbuhan dan juga insekta atau serangga ya. Jadi di sebelah yang lainnya itu banyak ditemukan serangga. Maka mau tidak mau ya namanya burung itu harus menyesuaikan nih paruhnya disesuaikan dengan makanannya yaitu serangga atau tumbuhan yang ada di tempat itu. Makanya di situ ada banyak sekali macam burung dan di sini dikatakan ada 12 spesies burung. Nah, karena di pulau itu tidak ditemukan reptil, mamalia dan juga amfibi, maka kedudukan burung-burung ini di pulau itu sangat tinggi ya. Ada kedudukan burung itu di pulau ini itu sangat tinggi. Karena apa? Karena tidak ada kompetisi di dalamnya. Untuk mencari makannya, burung-burung itu tidak berkompetisi dengan spesies manapun, tidak dengan reptil, tidak dengan mamalia, dan juga tidak dengan amfibi. Nah, kedudukan burung di suatu pulau itu kalau di dalam ilmu ekologi disebut dengan nice ya atau relung ekologi. Jadi, bagaimana kedudukan suatu populasi atau suatu individu di dalam tempat tinggalnya itu disebut dengan relung atau nice.
Nah, maka cerita ini memberitahukan kita tentang yang A, genetic instability atau ketidakstabilan genetik. Apakah seperti itu? Tidak ya, yang A bukan. Kemudian yang B, simbiosis, katanya ada simbiosis, makanya ada 12 burung. Iya atau tidak? Tidak. Kemudian yang C, adanya proses rekolonisasi atau penyebaran ya. Adanya proses rekolonisasi pulau pada waktu yang berbeda. Nah, karena katanya yang C ini ada penyebaran di situ, ada penyebaran di waktu yang berbeda. Apakah ada penyebaran di waktu yang berbeda? Tidak ya. Jadi untuk yang C juga salah. Untuk yang D, banyak terdapat nice ekologi yang tidak berkompetisi dengan spesies lainnya. Benar atau salah? Iya, jawaban yang D ini benar karena burung-burung ini tidak ada spesies lainnya ya. Di sini no reptile, mammals or amphibi. Jadi tidak ditemukan reptil, mamalia dan juga amfibi. Jadi di pulau itu hanya ada burung-burung saja gitu. Tidak ada kompetisi. Maka jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum minar radha'ah وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Inna Allah kana ghafurar rahima. Makna ayat tersebut pada kehidupan manusia adalah, oke, sekarang saya bacakan terjemahannya ya, karena ini adalah ayat Al-Quran, maka saya tidak mau membaca atau menerjemahkan secara asal-asalan. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu untuk menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, itu adalah arti dari surat An-Nisa ayat 23 ini. Nah, dari terjemahan yang sudah kita baca, maka bisa diketahui bahwa ayat tersebut menjelaskan haramnya menikahi wanita karena adanya beberapa sebab. Saya tuliskan di sini ya. Haram menikahi wanita karena beberapa sebab. Sebabnya itu antara lain, yang pertama adalah karena hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan ya, atau garis keturunan. Kemudian yang kedua adalah karena hubungan persusuan. Kemudian yang ketiga adalah karena hubungan pernikahan. Nah, untuk yang pertama dulu nih, kenapa sih kok diharamkan menikah karena hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan? Kalau kalian masih ingat, kemarin kita sudah membahas soal tentang pernikahan dalam hubungan kekerabatan. Semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang, maka adanya gen homozigot itu akan semakin bertambah. Nah,
gen homozigot itu nantinya bisa menyebabkan alel-alel yang resesif, atau kalau misalnya dibahasakan secara gamblang itu nanti akan menghasilkan gen-gen yang buruk ya, gen-gen yang tidak baik. Karena apa? Karena kan kalau misalnya keluarga itu kan gennya hampir sama ya. Kalau misalnya dua orang dari keluarga yang sama nanti akan menikah, maka gen-gennya sudah pasti sama. Iya, kalau misalnya gennya itu bagus. Kalau gennya jelek, maka nanti akan mengakibatkan akan merugikan keturunannya ya, merugikan keturunannya, merugikan karena apa? Karena keturunannya ini nanti persentase adanya kecacatan atau gen-gen yang tidak baik itu semakin besar. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sih diharamkan menikahi wanita? Karena sebab hubungan persusuan. Misalnya nih, ada seorang anak laki-laki disusui oleh ibunya si anak perempuan. Nah, ibunya yang menyusui itu ya, ibu persusuannya itu tidak boleh dinikahi oleh si anak laki-laki itu ya, karena ibu persusuan itu seperti halnya ibu kandungnya sendiri. Nah, kemudian karena ibu persusuan itu seperti ibu kandungnya sendiri, maka anak dari ibu persusuannya itu juga menjadi saudaranya sendiri, seperti saudaranya sendiri, sehingga tidak boleh dinikahi, haram untuk dinikahi. Nah, alasan mengharamkan menikahi wanita karena sebab hubungan persusuan ini lebih kepada penghormatan gitu ya. Jadi menghormati ibu yang sudah menyusui dia. Jadi penghormatan, alasannya itu sebagai penghormatan. Nah, begitupun juga dengan yang nomor 3, haram menikahi wanita karena hubungan pernikahan. Maksudnya hubungan pernikahan di sini itu seperti apa? Ibunya istri atau mertua, kemudian istri anak gitu ya, atau menantu, kemudian anak tiri, berarti dia sudah menikah, kemudian menikah lagi gitu ya, kemudian istrinya itu punya anak. Nah, itu tidak boleh dinikahi, kecuali kalau misalnya istrinya, jadi ibu dari anak tirinya itu belum sama sekali dikumpuli atau belum sama sekali berhubungan badan, tapi sudah diceraikan. Nah, itu anak tirinya boleh dinikahi. Begitu. Jadi kalau alasannya ini juga bisa disebut sebagai penghormatan terhadap keluarga-keluarga dari istri atau anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu sekarang kita lihat opsi jawabannya ya. Makna ayat tersebut pada kehidupan manusia adalah, untuk yang A, manusia adalah makhluk Tuhan yang terbaik dalam penciptaannya. Apakah salah atau benar? Iya, tidak ya. Untuk yang A, bukan ya. Kemudian untuk yang B, manusia adalah khalifah di bumi, maka mereka harus menjaga dan juga melestarikan alam dan juga sekitarnya. Ini apakah isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 23? Tidak. Kemudian yang C, Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu adalah untuk digunakan oleh manusia. Benar atau salah? Iya, bukan juga. Jadi jawabannya mungkin D, tapi kita lihat dulu. Yang D, larangan menikahi saudara kandung karena bisa menyebabkan kelainan genetik pada keturunannya. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun saya salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.